Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Delegasi, utusan, perpanjangan tangan, dan istilah-istilah lainnya sesungguhnya harus memenuhi satu syarat yang sangat penting, yaitu harus sungguh-sungguh menyerupai, meneladani, mengikuti petunjuk dari yang memberi delegasi atau pendelegasi itu. Tapi dalam praktiknya, kerap seseorang delegasi tidak mencerminkan yang memberi delegasi. Bahkan kadangkala bertentangan dengan pemberi delegasi. Pribadi-pribadi seperti ini mungkin sudah bisa dikategorikan dengan pengkhianat. Dalam suatu negara, tentunya presiden tidak mungkin menjangkau seluruh daerah dan rakyatnya. Untuk itulah perlu adanya gubernur, bupati, camat, dan lurah. Gubernur sampai lurah ini adalah perpanjangan tangan dari presiden untuk menjangkau rakyat di daerah-daerah. Tapi tak jarang gubernur sampai lurah tidak memahami misi presiden yang memberi delegasi, atau mungkin sengaja menentang misi presiden, sehingga apa yang diprogramkan presiden dari pusat tidak berjalan dengan baik di daerah. Hal seperti ini juga terjadi pada zaman Yesus, sehingga seseorang datang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ia memohon kepada Yesus agar menyembuhkan anaknya yang sakit ayan. Ia datang kepada Yesus karena sebelumnya ia telah datang kepada murid-murid Yesus, namun mereka tidak dapat menyembuhkan anaknya. Mendengar keterangan ketidakmampuan murid-muridnya menyembuhkan, tentu Yesus kecewa, sebab ini adalah indikator bahwa murid-muridnya tidak sungguh-sungguh mengimani Yesus. Ini adalah indikasi bahwa ada keraguan di hati murid-muridnya. Karena itu Yesus berkata, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian?" Setelah berkata demikian, Yesus mengusir roh jahat yang membuat anak itu sakit. Dan seketika itu anak itu pun sembuh. Setelah para murid bersama Yesus, mereka bertanya, "Guru, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab mereka, "Karena kalian kurang percaya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin saja para murid Yesus telah menerapkan semua cara yang dipakai Yesus untuk mengusir setan, seperti menumpangkan tangan, menghardik setan, dan berdoa. Tapi semua tindakan itu menjadi sia-sia bila tanpa iman. Iman kepada Yesus bukanlah suatu hafalan, kata-kata seperti mantra. Iman kepada Yesus itu ada dalam hati. Sebab sia-sialah kita menghafal semua isi kitab suci dari Kejadian sampai Imamat, jika di hati kita tidak ada iman akan Yesus. Itu sebabnya
Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar manusia dapat memahami, dan dengan pemahaman dapat menumbuhkan iman. Sebab imanlah yang mempunyai kuasa, bukan hafalan ayat-ayat kitab suci. Itu sebabnya Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita adalah murid-murid Yesus. Kita adalah delegasi atau perpanjangan tangan Yesus. Kita pun akan mempunyai kuasa yang besar jika kita sungguh-sungguh mengimani Yesus. Amin. Tuhan memberkati.